seperti mungkin tindakan lebih lanjut, stroke kemudian dan segala macam. Apakah ini selain rujuk pasien ini untuk di DSA tersebut, dokter? Jadi pemeriksaan DSA itu sebenarnya suatu pemeriksaan yang minimal invasif, Mbak Sofia. Maksudnya gimana? Minimal invasif itu artinya tuh dikerjakan di operasi misal endokromi ataupun operasi laparotomi pada dokter-dokter semen sejawat bedah itu kan mereka mengerjakan operasi dengan pemeriksaan DSA ini selain stroke. Jadi emang DSA itu lebih familiar itu untuk penanganan pada pasien stroke. Jadi sebenarnya tuh pemeriksaan DSA itu pemeriksaan DSA pada kepala dan leher. Jadi khusus pada kepala dan leher mengenai pasien-pasien stroke. Kemudian ada pasien-pasien yang mengalami malformasi vaskuler juga bisa, Mbak Sofia. Jadi pasien-pasien dengan misal kita temukan adanya suatu penyumbatan ataupun stenosis, penyempitan dari pembuluh darah di otak. Jadi kita kerjakan namanya angioplasti, Mbak Sofia. Jadi DS luas pada pembuluh darah vaskulernya ya. Oke, dok, itu yang tadi sayatan 1 cm itu di mana dok biasanya, dok? Di anggota yang mana, dok? Jadi kalau pada radiologi intervensi itu kita mengerjakan DSA melalui sayatan kecil itu kita kerjakan di daerah inguinal. Kita cari arteri femoralisnya, Mbak Sofia. Jadi daerah lipat paha, Mbak Sofia. Oke. Cuma 1 cm. Kita menggunakan apa namanya? Anestesi lokal saja, Mbak Sofia. Jadi pasien itu selama kita kerjakan DSA, Mbak Sofia, itu masih bisa ngobrol, masih nggak masalah. Hanya bius di area yang tadi di itu saja ya? Kita bius aja, bius lokal saja. Seperti orang sunat itu bius lokal aja. Orang pasien masih bisa ngobrol, masih bisa tanya-tanya. Respon dari pemeriksaan DSA, nanti dia juga bakalan bisa mengetahui ada rasa. Biasanya kalau kita kerjakan DSA kepala itu mereka pasien-pasien kita tuh akan merasa di daerah mulut atau pipi itu akan merasa dingin saat kita masukin obat. Kemudian ada rasa seperti panas, seperti kesannya tuh seperti minum jahe itu juga ada. Jadi pasien tuh masih bisa ngobrol. Jadi enggak usah khawatir kalau pemeriksaan DSA tuh insya Allah menakutkan dan menyeramkan karena ada sesuatu yang masuk gitu ya. Tapi insya Allah itu aman karena ya itu alat sangat steril yang pertama. Yang kedua tuh kita sudah menggunakan alat yang baru, mesti menggunakan alat baru. Jadi kita nggak mesti menggunakan alat yang enggak, Mbak Sofia. Jadi alat kita buka baru semua. Iya. Sama seperti jarum suntik itu. Iya, selesai kita kerjakan satu pasien hilang, dibuang. Gitu aja sebenarnya. Itu proses DSA itu pada saat berarti semuanya pasti di sini ya, dok ya, di mohon maaf lipatan paha ya, dok ya. Itu prosesnya berapa lama, dok? Dari misalkan mohon maaf nih sayatan yang 1 cm ya, berarti kan cuma segini ya, dok ya. Sampai nanti proses pemasukan kateter, bukan kateter, itu tadi selang ya, selang kecil. Kateter namanya. Iya, kateter. Ya, kateter yang saya tahu hanya mohon maaf kalau misalkan orang mau kencing doang gitu. Beda lagi ya, dok. Kateter sebenarnya tuh ya suatu ya alat buat menghubungkan ini aja, sebagai penyalur aja, enggak masalah. Itu prosesnya sampai berapa lama DSA seperti itu, dok? Kita mengerjakan DSA tuh paling cepat mungkin setengah jam sampai 1 jam. Paling lama tuh 1,5 jam. Apabila ada penyulit baru kita akan sedikit lama. Tapi kalau nggak ada penyulit tuh setengah jam selesai sebenarnya, Mbak Sofia. Penyulitnya tuh biasanya apa, dok? Penyulit misal pada pasien-pasien. Apa kolonnya tantrum dulu gitu, dok? Pada pasien dulu, bisa kedinginan, bisa ketakutan. Jadi pembuluh darahnya akan spasm, akan menyempit. Kayak protes gitu ya, jadi pembuluh darahnya tuh bakal menyempit. Kita jadi mencari pembuluh darahnya untuk melakukan suatu puncture namanya, untuk mencari pembuluh darah besar, arteri femoralisnya itu terkadang kita sulit. Karena dia sudah secara sistematisnya sudah ketakutan duluan ya, dok ya. Jadi dia ketakutan, kita bakalan susah. Biasanya kesulitannya itu yang pertama. Yang kedua, ada penyulit setelah kita ditemukan ada suatu kelainan. Misal ternyata kok
setelah kita kerjakan DSA kok ada misal ada malformasi, ada pelebaran dari pembuluh darah. Yang kita sering kenal itu namanya aneurisma. Jadi kalau ada pelebaran cuma mengerjakan DSA saja Mbak Sofi. Jadi kita bisa menggunakan bisa kita kerjakan namanya coiling ataupun jadi pelebaran pembuluh darah tersebut akan kita ataupun apabila ada penyempitan kita waktu setengah jam udah selesai. Nggak ada masalah. Berarti mungkin pesan yang ingin disampaikan nanti dokter kepada masyarakat pada saat misalkan harus DSA jangan panik dulu ya dok ya? Iya, jadi bikin rileks. Kadang tuh di rumah sakit saya pendidikan itu di rumah RSPAD Gatot Subroto itu di dalam ruang operasi itu ada suatu nyanyian gitu. Selamat datang, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Sama Teh Nina di Pelayaman Mbak Sofi. Oke, Teh Nina silahkan langsung sapa Pak Dokter dan mau menanyakan apa? Salam sehat Pak Dokter. Salam sehat Teh Nina. Iya, mohon izin bertanya Pak Dokter. Aduh, Covid ya. Ini tentang pemeriksaan DSA ya dok. Nah lalu ukuran barometernya untuk kita mengetahui bahwa pembuluh darah kita itu sehat seperti apa sih dok? Kan kalau tensi 120 berarti normal gitu ya. Apakah untuk pembuluh darah itu juga ada ukurannya dok? Itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau pembuluh darah kita itu tidak sehat, penyakit apa sih yang menjadikan pembuluh darah kita itu tidak sehat? Karena terkadang kita mendengar oh ini pecah pembuluh darah, ada banyak seperti itu ya dok, dan itu mengerikan sekali. Itu penyebabnya itu seperti apa sih dok? Mungkin itu aja pertanyaan Pak Dokter. Ya. Nah, nanti dulu dok. Iya. Orang sehat gitu untuk mengetahui. Secara kita tidak tahu ya, bisa dilihat nanti kalau secara fisik oh ini pembuluh darahnya ini enggak bisa dilihat dari sisi fisik nanti seperti apa ya. Oke, ada dulu Mbak Sofi. Sama-sama Teh Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ini langsung diborong 3 pertanyaan Mbak Iya Sofi. dokter, silakan. Jadi tuh yang pertama, yang ketiga dulu malah saya menjawabnya. Yang Apakah orang sehat bisa mengerjakan DSA, bisa dikerjakan suatu pemeriksaan DSA? Ya sebenarnya boleh-boleh saja orang sama sehat. kayak check up gitu ya. Tapi kita nggak menyaranin pemeriksaan DSA pada pasien-pasien sehat, Mas Sofi, karena itu termasuk sudah suatu tindakan, walaupun minimal invasif itu adalah suatu tindakan. Jadi kalau pada orang-orang sehat untuk mengetahui bagaimana sih keadaan pembuluh darah kita, di radiologi ada modalitas lain. Ada bisa kita kerjakan CT angiografi, bisa kita kerjakan MRI angiografi. Itu kita bisa lihat itu Tanpa harus DSA enggak masalah. Kita bisa menilai. Berarti Pak bisa pakai menggunakan tadi MRI ya. MRI ataupun CTA. Jadi itu nggak ada invasifnya sama sekali. Iya, berarti kita tidak harus ada pembedahan ya dok ya, karena kalau MRI kan cuma masuk di iya kan, yang bunyinya muter-muter itu. Nah, cerdas sekali Mbak Sofi. Kan namanya dokter. Setelah kenal sama dokter ini jadi cerdas. Kenal jadi bahasa ini ya kedokteran gitu. Ya, itu namanya tubnya ya. Jadi yang yang muter-muter itu ya dok. Jadi emang nggak harus lah kita sepertinya tuh nggak perlu lah kita memeriksakan pasien DSA untuk pasien-pasien normal. Kalau saya sih ya rekomendasinya buat ada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pembuluh darah, pada pasien-pasien stroke yang akut, pada pasien-pasien stroke yang kronik, ada pasien-pasien yang mengalami gangguan vertigo ataupun migrain yang bertahun, ataupun ada emang sudah terketahui dari pemeriksaan sebelumnya, misal dari pemeriksaan CTA atau pemeriksaan
MRA itu misal wah ini ada suatu kelainan nih pembuluh darahnya nih, itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi apa namanya, bisa dilihat dari MRA atau CT angiografi, baru kita kerjakan di DSA untuk melakukan suatu tindakan juga bisa. Jadi nggak harus yang pasien sehat dikerjakan DSA. Kedua itu ukuran diameter atau ya ada ukuran diameter, ada karena pada pemeriksaan DSA tersebut kita dapat membandingkan antara pembuluh darah kanan dan pembuluh darah kiri yang normal dan nggak normal. Jadi itu apa namanya, apakah ada penyempitan, apa penyempitan lebih dari 80% ataupun masih 50% kurang dari 50% itu ada sendiri. Dan evaluasinya itu beda-beda. Apabila suatu pembuluh darah yang penyempitannya sudah lebih dari 75% atau 80% itu ya kita harus buka, kita harus melakukan tindakan suatu angioplasti, itu juga bisa. Kemudian pada pasien-pasien stroke, apabila ada sumbatan pada pasien stroke, ada sumbatan ini pada pasien-pasien stroke yang akut ya Mbak Sofi. Jadi pada pasien-pasien stroke Mbak Sofi itu ada stroke yang akut maupun stroke yang kronik. Jadi bedanya akut sama kronik ya itu apa, Dok? Rentang waktunya saja Mbak Sofi. Misal sudah bertahun-tahun kena stroke ya itu kita sebut sebagai akut, kronik. Kronik. Sedangkan yang akut atau hiperakut itu pasien-pasien yang kurang dari 4,5 jam. Ada pasien tiba-tiba stroke, anggota gerak kanan langsung tangan tiba-tiba kanan digunakan. ataupun tangan kaki kiri, kaki kanan, terus apa perot, kurang dari 4,5 jam kita kerjakan, kita lakukan, dibawa ke rumah sakit, misal ke rumah sakit Susilo, di IGD ditangani sama dokter IGD, kemudian dikonsulkan sama dokter saraf, kemudian teman-teman sejawat saraf biasanya akan mengerjakan suatu trombolisis di situ untuk mengejarkan trombusnya. Kalau masih belum berhasil, kita ke pemeriksaan yang lebih lanjut yaitu DSA. Dari DSA tersebut kita bisa kerjakan Mbak Sofi. Jadi ada namanya tuh trombektomi Mbak Sofi. Jadi trombusnya atau sumbatan itu, sumbatan dari darah yang menggumpal itu akan kita tarik melalui kateter. Begitu ceritanya. Oh begitu ceritanya. Tadi Teh Nina juga mengatakan gitu, untuk mengetahui pembuluh darah tidak sehat ya, itu penyebabnya apa dokter? Ya banyak, kalau penyebabnya ya pola makan, terus apa? Pola makan yang seperti apa dok? Aktivitas, ya kemudian apa banyak lemak, apa bagaimana? Nah ya itu pola-pola makan yang kurang sehat, yang apa namanya makanan siap saji gitu kan, kemungkinan kalau berlebih juga nggak sehat juga kan Mbak Sofia. Kemudian apa? Kalau DSA itu apa namanya? Kalau saya saranin untuk tindakan DSA ini, memang pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis ataupun sudah tergejala, pada pasien-pasien yang sudah ada gejalanya gitu loh Mbak Sofi. Jadi kalau pada pasien-pasien yang masih sehat, nggak usah lah. Ngapain gitu? Nggak usah. Penasaran kayaknya. Kalau apa namanya cuma penasaran saja ya, kayaknya kita perlu kerjakanlah CTA atau MRA gitu yang lebih ringan, nggak apa namanya, nggak sampai ke meja operasi, nggak masuk ke ruang cath lab, itu kan ada. Karena gampang yang jelas itu. Pada saat DSA itu jelas ada perjanjian tertulis ya dok ya? Iya, itu apa ada. Yang apa tanda tangan dulu ya dok ya? Iya, mesti ada suatu inform consent namanya Mbak Sofi. Jadi setiap tindakan yang akan kita kerjakan, teman-teman sejawat bedah ataupun semua tindakan kedokteran ataupun di rumah sakit juga, apapun itu mesti kita kerjakan namanya inform consent, dan di situ ada kita jelaskan antara efek sampingnya, ada tindakan ini bakalan gimana, itu akan kita jelaskan di awal, jadi pasien pada sebelum mengerjakan DSA tersebut ya dok ya. Oke. Dan ya demikian Teh Nina untuk jawabannya, semoga puas ya Teh Nina ya. Dan pendengar sekali lagi dapat Sofia informasikan bahwa untuk dialog kesehatan ya atau dialog interaktif hari ini talk show live selain di kanal YouTube-nya Radio Salawi FM Official, Anda juga dapat langsung melihat live juga di kanal YouTube-nya Rumah Sakit Susilo Slawi. Dokter, ini ada yang bertanya lagi dari Mamah Nova di Slawi. Izin bertanya dokter, apakah DSA aman buat semua umur dan apakah bisa rawat inap? Dari Mamah Nova di Slawi. Silakan dok. DSA aman untuk semua umur. Termasuk mohon maaf anak-anak yang
yang usia mengalami berapa? gangguan apa namanya, gangguan mohon izin ya nyun sewu, jadi ada gangguan mental, jadi ada namanya Sindroma, jadi kalau pada pemeriksaan MRI, pada pemeriksaan MR perfusi namanya Mbak Sofia, itu ternyata kita dapatkan oksigenasi dari otak itu masih kurang ataupun tidak normal, kita bisa kerjakan namanya suatu DSA. Jadi DSA itu berbagai umur kita kerjakan, dari anak-anak sampai dewasa, orang tua kita kerjakan. Kemudian kalau rawat inap, Rumah Sakit Susilo kemarin sudah mengerjakan DSA Mbak Sofi, dan emang harus dirawat inap. Jadi rawat inap, walaupun itu prosesnya pengerjaan, mohon maaf tadi dokter katakan kan antara setengah jam sampai 1 jam ya, tapi sesudah itu nggak boleh langsung pulang dong. Iya, kita rawat inap kemarin tuh 2 malam ya. Jadi pre-operasinya kita nilai semua, kita cek semua Mbak Sofi, pembuluh apa namanya, darahnya, cek darah, mulai darah rutin, kemudian fungsi ginjal, urium kreatinin, masa perdarahan, masa pembekuan, kemudian HbSAg, ada infeksi-infeksi menular enggak, kemudian apalagi elektrolit, tensinya juga dok. Itu berarti kalau misalkan mohon maaf nih dok, dari semua tadi yang sudah diini, terus misalkan ada satu saja yang kurang, berarti ditunda ya dok? Bukan kurang. Oh, bukan kurang. Bukan kurang. Apa ya dok bahasa yang nggak normal? Oh, nggak normal. Nah, kalau nggak normal, misal ternyata leukositnya kok tinggi sekali, ya kita nggak kerjakan. Kita bisa tunda dulu, kita kasih obat dulu, antibiotik gitu loh Mbak Sofi. Kemudian setelah operasi itu emang ada perjanjian dengan pasien. Setelah operasi 6 sampai 8 jam kaki yang kita tusuk itu nggak boleh digerakkan. Lurus saja, tiduran sambil lurus saja, nggak boleh ditekuk-tekuk. 8 jam usai DSA. Kalau mohon maaf dokter mau kencing atau pengen pup dok gimana dok? Itu gampang, itu kan ada namanya disediakan ya di rumah sakit. Kan ada kateter, ada apa namanya, urin B kan juga ada. Jadi nggak dipersulit Mbak Sofi untuk kebutuhan kencing dan lain sebagainya. Dipermudah. Rumah sakit Susilo mah keren banget ya. Malah kencing sambil tiduran itu. PW ya dok. Iya. Jadi terjawab ya buat Mama Nova bahwa semua umur bisa ya, apalagi untuk mohon maaf tadi yang Down syndrome ya dok ya. Sindrom ini juga bisa ya melakukan yang namanya autis juga karena bisa, pada pasien-pasien autis itu apa namanya, perfusi dari oksigenasi dari otak itu kadang itu tidak seimbang, antara yang kanan dan kiri itu nggak seimbang, biasanya pada pasien-pasien autis. Oke. Dokter yang nyimak banyak sekali dok hari ini yang tanya. Ada lagi nih, siapa ini di gerangan? Oh, Mbak Muayana. Assalamualaikum Mbak Sofi dan Pak Dokter. Saya mau tanya, kalau saya lagi mikirin penyakit suami, ini suaminya sedang sakit dok, Mbak Muayana di Lebak Siul. Kok aku langsung badan kayak kaku, pusing sampai muter Mbak, dan badan kayak kaku sampai kaki. Jadi dia kan suaminya sedang sakit. Nah, penyakitnya suami ini penyakitnya suami apa Mbak Muayana nih? Soalnya tulisannya gini, kok aku langsung badan kayak kaku, pusing sampai kadang muter, dan badan saya kaku semua sampai kaki. Lah ini maksudnya yang ditanyakan sakit apa gitu Mbak Muayana, apa bagaimana Mbak? Atau apakah perlu tindakan DSA? Mungkin seperti itu ya dok ya? Kalau cuma keluhan kayak gitu, jangan kita kerjakan DSA, masih bisa WA, masih bisa itu kan artinya masih baik. Coba dikonsultasikan dulu ke dokter saraf, ke dokter penyakit dalam saja dulu. Jadi itu kan apa namanya? Diagnosis awal ya, bukan langsung pengerjaan DSA. Jadi kita masih ya milih pasien mana yang perlu, mana pasien yang enggak setiap pasien kita terima DSA gitu enggak. Oh gitu. Kita sesuai SOP aja lah, sesuai apa namanya, sesuai klinis aja lah. Dari vaskes pertama ya dok mungkin ya, dari vaskes pertama gitu apa gimana dok? Apa misalkan vaskes pertama kan misalkan sudah periksa nih, terus tiba-tiba dokternya dari vaskes pertama menganjurkan DSA ya, rujukan ke Rumah Sakit Susilo, atau misalkan kita yang mengajukan sendiri, dok saya mau dirujuk ke rumah sakit DSA, itu memang seperti itu apa gimana dok prosesnya? Ya. Di cover kan ini sama BPJS dok apa enggak? Ini untuk sementara pelayanan dari DSA ini tuh masih dalam proses
dengan BPJS. Oh, Sofi. diproses. Ya. Oke. Jadi kita masih melayani itu pasien-pasien umum jadi ya Mbak Sofia. Dan ada beberapa pasien asuransi, tapi saya kurang tahu ya asuransi apa saja yang udah bisa. Sebelum ditanya sama audiens saya ngomong dulu, jadi saya nggak bisa menjawab. Iya, oke, siap. Berarti begitu ya Mbak Muayana, bahwa kalau misalkan muter, badannya kayak kaku sampai kaki, jadi ini ke vaskes pertama dulu, bukan langsung ke DSA ya Dok. Gitu. Kita pilih-pilih lah. Jadi ada pasien-pasien yang harus ataupun pasien yang tidak itu. Kita pilih-pilih pasien sesuai dengan indikasi saja. Kalau cuma pasien keluhan seperti itu, kecuali keluhannya itu sampai menaun, jadi bertahun-tahun bertahun-tahun sakit kepala sampai anggota tidak dapat digerakkan, ya Dok ya. Kok nggak sembuh-sembuh, jadi udah kemana gitu, itu ternyata kok nggak sembuh ya. Kita kerjakan DSA. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Assalamualaikum, pagi Mbak Sofi, pagi juga Pak Dokter. Pagi. Saya Irfan, Irfan Pak Dokter namanya ya. Izin bertanya Dok, saya itu kepala kiri itu kadang sakit, tapi nggak banget. Kiri masih di sini Dok? Iya. Ya, kiri tapi nggak banget, jadi mungkin sedikit saja ya. Terus kayak ada yang bergerak, seperti ada yang mengalir dingin. Oke. Dan berjalan pun nggak seimbang. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun Dok. Menurut dokter bagaimana Dok? Terima kasih Dok atas jawabannya. Demikian Dok. Dapat menganalisa Dok? Dari Irfan di mana Pak? Kalau pasien-pasien seperti ini tuh ya saya sarankan ke teman sejawat saraf dulu aja. Jadi nanti dari saraf, dokter spesialis saraf, nanti beliau akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Paling enggak untuk mengetahui secara awal apa yang terjadi pada otak kita, kan melalui CT scan yang paling familiar di masyarakat CT scan. Dari Rumah Sakit Susilo kan sudah ada CT scan. Jadi saran dari saya ke dokter spesialis saraf. Kemudian kalau ternyata butuh pemeriksaan CT scan juga nanti dokter saraf juga akan bakalan menyarankan ya. Jadi keluhan seperti ini masih belum untuk dilakukan DSA. Jadi masih saya sarankan ke dokter spesialis saraf. Jadi nggak langsung DSA ya Dok. Ada tahapannya dulu, ke 1, 2 baru ke sana. Kecuali mungkin yang sudah agak parah banget ya, tapi perot ya Dok ya. Kemarin itu udah ada pasien usia 65 tahun, udah udah nggak bisa bergerak tangan sama kakinya, udah stroke kronik ibaratnya gitulah Mbak Sofia ya. Itu datang ke kita, kita kerjaan DSA, nggak masalah, scan dulu apa yang terjadi, DSA itu perlu sahabat Slawi FM tahu ya. Jadi pada pemeriksaan ini DSA ini kita harus mengenal ada 2 jenis stroke Mbak Sofi. Iya. Jadi ada stroke yang namanya penyumbatan Mbak Sofi, yaitu namanya stroke infak nanti jadinya. Kemudian ada stroke karena perdarahan Mbak Ovi. Stroke karena perdarahan. Misalkan jatuh gitu Dok? Bukan apa Dok? Jadi pada pasien-pasien yang pembuluh darahnya pecah di dalam otak, itu namanya stroke perdarahan. Sedangkan biasanya disebabkan karena apa Dok? Ya banyak, bisa hipertensi yang menahun bisa, ataupun karena ada kelainan vaskuler, pembuluh darah di otak yang pecah bisa, kayak aneurisma itu yang pembuluh darah yang berdilatasi gitu Mbak Sofi. Itu penyebabnya apa Dok? Ya biasanya kalau pembuluh darah yang malformasi seperti itu kebanyakan kongenital ya, jadi emang bawaannya dari sononya emang seperti itu. Jadi nggak ada faktor ini karena faktor makanan, sepertinya enggak. Ini memang karena faktor bawaan, memang ada suatu kelainan dari sananya gitu. Jadi yang kita kerjakan di DSA itu stroke yang karena sumbatan Mbak Sofi. Sedangkan pasien-pasien dengan stroke karena perdarahan, yang pembuluh darahnya pecah gitu ya Mbak Sofi ya. Nanti kan ada akumulasi darah di dalam otak yang terkumpul. Biasanya itu akan dikerjakan sama teman-teman sejawat bedah saraf. Jadi kita perlu membedakan antara dua penanganan kasus stroke. Jadi ada stroke yang
karena sumbatan, yang kedua stroke karena perdarahan, Mbak Sofi. Oke. Jadi yang dikerjakan sama teman saya maupun neuro saraf intervasi itu ya yang karena perdarahan karena sumbatan ini, karena stroke infak ini. Sedangkan stroke yang karena perdarahan itu bisa dikerjakan sama teman sejawat bedah saraf. Oke, ini banyak sekali dokter yang penasaran dengan DSA ini. Terima kasih Mas Irfan, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Yang jelas DSA dikerjakan dokter ya dok ya? Yeah. Disamarkan sejawat ya dok ya? Yeah. Oke, dokter kalau di Rumah Sakit Susilo Slawi ini selain pengerjaan DSA, CT scan, kemudian kelengkapan lain yang tidak perlu harus rujukan ke Semarang apa saja sih dok? Misalkan apakah MRI masih dapat dilakukan dok di RSUD Susilo Slawi? Kalau Rumah Sakit RSUD Susilo belum ada MRI-nya, Mbak Sofi. Sebenarnya Rumah Sakit RSUD Susilo sudah cukup lengkap. Ada CT scan, udah modalitasnya udah lengkap semua. Mamografi untuk mengetahui ada kelainan pada mohon izin ya, payudara perempuan juga ada. Oh, sudah ya dok ya? Sudah ada, sudah lengkap sebenarnya untuk kasus-kasus onkologi ataupun bidang tumor itu sebenarnya sudah lengkap pada Rumah Sakit RSUD Susilo. Oke, dokter, sebelum kita akhiri nih dok untuk dialog kesehatan, sebetulnya banyak sekali dok yang pengen ditanyakan dok, tapi waktunya dokter nggak cukup. Kayaknya asik ya ngobrol tentang pengetahuan kesehatan karena kita semua yakin kepengen sehat ya dok ya. Iya. Semua masyarakat pasti pengennya sehat. Pengennya sehat, sehat kantongnya, sehat badannya. Iya, Mas Sofi. Apalagi tahun 2025 kan pengennya sehat lahir batin dokter. Ya, dokter, closing statement untuk Talkshow Kesehatan di pagi hari ini. Ya, sahabat Slawi FM, alhamdulillah Rumah Sakit RSUD Susilo itu memiliki fasilitas yang sudah lengkap Mas Sofi. Jadi sudah ada cath lab. Jadi cath lab itu digunakan oleh 3 dokter spesialis, yaitu dokter spesialis radiologi intervensi, ya, kemudian dokter jantung konsultan, dokter RD, sama ada dokter saraf, ya. Itu sudah lengkap. Itu untuk wilayah cakupan untuk wilayah Tegal Brebes udah cukup lengkap. Kemudian DSA, pemeriksaan DSA ini Mbak Sofi ya. Kita harus berbangga sebagai warga Slawi ya Mbak Sofi, karena DSA tuh ternyata tuh untuk wilayah Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan tuh saya rasa tuh cuma di Rumah Sakit RSUD Susilo, Mbak Sofi ya. Jadi semoga dengan adanya pelayanan baru, Mbak Sofi, pelayanan baru dari Rumah Sakit Dr. Susilo itu memberikan harapan buat masyarakat, buat terutama pada pasien-pasien stroke. Jadi ada harapan, ada peningkatan kualitas hidup Mas Sofi. Jadi yang tadinya kekuatan ototnya yang kena stroke tuh lemah sekali, ada harapan untuk sedikit ataupun banyak tergantung pada respon pada pasien masing-masing. Jadi saya harapkan masyarakat Slawi selalu sehat Mas Sofi. Ya, nggak usahlah ketemu sama saya, sehat saja. Perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan, kemudian olahraga jangan lupa. Dan yang paling penting dari guru saya tuh pesannya tuh banyakin minum air putih Mas Sofi. Air putih dibanyakin. Ya. Karena air putih itu ya, berapa dok sehari dok? Ya 1,5 sampai 2 liter per hari itu kan gitu. Udah cukup sebenarnya. Kalau pengen minuman yang lain sedikit aja dok ya. Gak usah banyak-banyak ya dok. Ya kan pengen mohon maaf nih teh atau ya sirup-sirup gitu ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi emang pesan guru saya perbanyak air putih. Lebih banyak air putih, apalagi yang mohon maaf yang sudah 40 tahun ke atas ya dok ya. Iya. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Tapi Sofi. saya kepo dokter. Dokter tuh sukanya olahraga apa dok? Saya olahraganya jalan kaki Mbak. Wah, yang ringan. Oh berarti hari Minggu bisa bareng dok. kan seneng jalan kaki dok. Baik pendengar, demikian tadi Talkshow Kesehatan bersama RSUD Susilo Slawi Kabupaten Tegal dengan narasumber
Dr. Nur Arif Wibowo, SP Rad FI CCRRI, dokter spesialis neuroradiologi intervensi dengan tema kenali lebih jauh tentang DSA pada hari Jumat 20 Desember 2024. Dokter, terima kasih atas kehadirannya di Radio Slawi FM. Senang berbagi informasi. Semoga lain kali kesini lagi ya, Dok ya. Ya, mungkin nanti kita ada part 2 lah ya, Mbak Sofi ya. Siap, Dokter. Siap ketemu dokter lagi. Dan terima kasih juga untuk tim RSUD Slawi yang pagi hari ini juga sudah hadir. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, demikian talkshow kesehatan pendengar. Untuk selengkapnya bisa langsung ke kanal YouTube-nya Radio Slawi FM maupun ke YouTube-nya RSUD Susilo Slawi. Dokter, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sofi. Oke, dan selamat berkarya. Oke, baik pendengar, sekaligus Sofia pamit karena sudah 2 jam Sofia menemani pendengar setia di Kencana pagi hari ini. Selalu sehat dan bahagia. Sofia pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.